Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, untuk mengisi pengajian kita malam ini, mari kita mentadabburi beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapannya bertambah motivasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku. Bila seandainya kau sudah memberi nasihat itu, maka sungguh aku tidak akan bertanya lagi." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul," katakanlah hai sahabatku, "amantu billah thumma istaqim." Katakan olehmu bahwa engkau beriman kepada Allah, kau meyakini Allah sebagai Tuhan, menjadikan Allah sebagai sembahan, menjadikan Allah sebagai orientasi hidup kita. Amantu billah, berimanlah kepada Allah. Tsumma istaqim, lalu istiqamahlah dengan imanmu itu. Artinya orang beriman banyak, yang istiqamah sedikit. Orang Islam banyak, tapi orang yang istiqamah dengan keislamannya tidak banyak. Orang yang rajin ibadah itu banyak, tapi istiqamah dalam ibadah sedikit. Nabi meminta kita bukan hanya sekedar ibadah, agama menyuruh kita bukan hanya sekedar iman kepada Allah, akan tetapi perintah agama kepada kita setelah kita Islam, setelah kita beriman, summa istaqim, lalu istiqamah kita dengan iman kita. Banyak sahabat Nabi, mereka ketika masuk Islam dicaci, dimaki, dihina, ditentang, dihadang. Akan tetapi karena istiqamah di dalam dadanya, Islam itu, imannya itu tetap terus berjalan meskipun hidup di bawah siksaan, meskipun hidup di bawah tantangan sang majikan. Sehingga seperti orang sahabat mulia Bilal bin Rabah, disiksa, diterik panas matahari, diseret badannya oleh majikannya untuk mengakui Tuhan yang lain daripada selain Allah, tapi karena istiqamahnya yang keluar dari lisan sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Allah, Allah, Ahad, Ahad. Ini namanya istiqamah. Istiqamah itu tetap, teguh, lurus, tidak bengkok, continue, terus menerus. Itu istiqamah. Terus menerus dalam kebaikan, istiqamah dalam ibadah, terus teguh dalam syariat Allah, terus tetap dia dalam agamanya sebagai Islam hingga ia nanti membawa mati.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu istiqamah namanya, tetap. Kenapa ini penting kita pahami? Karena banyak orang tidak istiqamah, dia rajin ibadah tapi istiqamah tidak ada. Bahkan kalau kita lihat kitab Tanbihul Mughtarrin karangan Imam Asy-Sya'rani, salah satu tanda karamah, salah satu tanda kemuliaan, tanda karamah kenurung Aceh, tanda keramat. Dah yang ke kenurung keramat, puja ke apa? Kon hanyanya puja ke pelung, puja ke atas awan, puja ke dang ada air. Bukan hanya itu. Istiqamah itulah karamah yang sesungguhnya. Istiqamah itulah karamah yang hakiki. Artinya tanyanya je keramat je. Leung je keramat, tanya mandumnya je ke keramat, je kurung keramat. Kapan? Ketika istiqamah. Dulu orang berpikir istiqamah, orang keramah itu orang bisa terbang. Iya, bisa jadi di antara tanda kebesaran Allah. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah yang bisa juga kita capai, yakni istiqamah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kiri kanan kita yang mendengar pengajian ini, pasti orang-orang itu aja. Kenapa? Karena memang yang istiqamah enggak banyak. Tak ui got nyalom, tak ublah nunun ngatranyan lam uku got nyancit lam ui tanya. Pokoknya orang tak. Kenapa? Karena enggak banyak orang bisa istiqamah. Tidak banyak. Jadi jangan heran kita, jangan merasa bahwa pekanditan, pekahna rame. Kenapa sedikit? Tidak mengapa, karena memang yang istiqamah itu sedikit. Yang konsisten dalam ibadahnya, teguh dalam kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dimanapun kita pergi, yang ikut majelis talim, yang hadiri pengajian, yang dengar ceramah, yang sering rajin sembahyang jamaah, pasti ururung sod. Paling na mutamah tiro dua yang le mukurung sebab yang istiqamah biasa yang kapensiun, yang muda-muda jarang istiqamah sehingga le gada hurung dalam masjid daripada mutamah pakon, karena memang yang ramai urung pensiun meninggal hana treble mumle meninggal kak hurung. Pajan baru mutamah lam, watena urung lain yang pensiun mutamah di lom tiroi motoji, mutamah dua dro pensiun mutamah di lom, yang kawawai pensiun meninggal di dua dro. Itu orang-orang istiqamah, dan beruntung kita bisa istiqamah di akhir hayat kita. Bahkan di antara doa-doa yang sering kita ucapkan agar di akhir hayat kita itu bisa mati dalam husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan diperoleh karena istiqamah. Bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khatimah, penutup yang baik di akhir hidup, bila seandainya selama proses hidup kita ini enggak pernah istiqamah? Husnul khatimah ini hanya diperoleh orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, orang-orang istiqamah dalam kebenaran, orang-orang yang istiqamah dalam majelis. Mereka yang mendapatkannya. Karena itu kemuliaan daripada Allah. Jadi dalam agama ibadah bukan seperti nonton bola. Punya nonton bola kan tiga go tagai, dua tun tiga, titi tun tiga nonton bola rame-rame no bari kolawenyo. Karena tapi tiap malam tiga go, Piala Dunia, game malam barota, tiga go karena tapi. Kenapa? Karena nonton bola enggak perlu istiqamah. Tapi ibadah mesti terus menerus, tidak boleh ikut momentum. Pajana ibadah huru Jumaat, pajana ibadah huru raya, pajana ibadah bulan puasa, anak istiqamah yang itu. Momentum, pajana ingat ke Tuhan, tu gempa. Pajai berdoa, teh cirit, kotnya hana istiqamah.
Maka orang Aceh mengungkapkan kalimat populer itu, na urang semayang wajib uro Jumaat, semayang sunat uro raya, mudoa wate cirit, meratib wate gempa. Ini kan ungkapan untuk menggambarkan rupanya ada orang yang tidak istiqamah. Banyak fadilah orang istiqamah kalau kita buka kitab. Sampai Imam Nawawi dalam kitabnya yang populer Riyadhus Shalihin, kitab hadisnya yang penting-penting itu, salah satu bab, babul istiqamah, satu bab yang menyatakan tentang pentingnya istiqamah, satu bab yang menyatakan tentang urgensinya istiqamah, satu bab yang menyatakan bahawa penting tak ibadah sabi-sabi, penting tak sabi-sabi dalam ibadat istiqamah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan innalladzi orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata aku beriman kepada Allah, Tuhan kami itu Allah, kami beriman kepada Allah, Tuhan kami itu Allah. Qalu rabbunallah, Tuhan kami itu Allah. Thumma istaqamu, lalu istiqamah dengan pengakuannya, istiqamah dengan syahadatnya, istiqamah dengan kesaksiannya. Istaqamu, rabbunallah summa istaqamu. Kenapa digunakan kalimat summa? Di antara hikmahnya, di samping banyak hikmah dalam bahasa Arab itu, lalu atau kemudian itu ada dua yang digunakan Al-Quran. Di antaranya yang pertama summa. Jadi nanti kita akan mendapatkan ada kalimat dalam Al-Quran menggunakan kata thumma. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma. Kadang menggunakan summa. Kadang Quran untuk menggambarkan lalu atau kemudian digunakan dengan kalimat fa. Fa. Seperti kalimat kun fayakun. Kun fayakun. Kun itu artinya jadilah. Fa maka lalu. Yakun jadilah. Yang satu lagi itu summa. Lalu juga artinya. Kemudian juga artinya. Bedanya di antara kata para ahli balaghah, ahli bahasa. Kalau Allah menggunakan kata fa yang bermakna lalu atau kemudian, hikmahnya adalah jadinya itu tidak perlu waktu, tidak perlu proses. Jadi kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi nggak perlu waktu. Nggak perlu besok, nggak perlu lusa, nggak perlu minggu depan. Kalau Allah berkehendak, Allah kudrah iradah Allah langsung terjadi dengan izin Allah, dengan kudrah, dengan iradah Allah. Kun fayakun, kalau jadi sekarang jadinya. Nggak butuh waktu, tidak butuh proses. Tapi kalau summa, dia butuh proses. Orang istiqamah itu butuh proses. Nggak mungkin sekali salat maghrib langsung istiqamah. Ya, hana mungkin 3 tambah sedekah langsung istiqamah. Summa mesti ada prosesnya. Mesti dia butuh waktu melatih. Ikhlas kita ini kan dilatih, ada prosesnya. Dulu kecil dipaksa untuk ibadah. Dulu dipaksa. Tapi karena terus dipaksa, lupanya lama-lama biasa. Dulu dipaksa, dikejar-kejar sama orang tua kita. Gecok kaya gulit tanyo taplung melasah taplung balai tayak but. Tayak semayang, tajak melasah. Paka gulit, mihana gulit han tajak. Tapi karena tiap maghrib gulit habis, trip-trip, 3 bulan gulit, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 tahun, 2 tahun, tapi gulit. Mengbelah tu biasa. Ikhlas galong. Pakan biasa karena gelit habis hendak jadi dua ilmu. Ada aja. Nyakun biasa. Orang memang ibadah itu dari dipaksa dulu. Tidak ada orang langsung ibadah langsung biasa kalau enggak dipaksa.
Dia mesti dipaksa, setelah dipaksa jadi biasa. Orang kalau sudah terbiasa dalam ibadah, pada saat itulah ibadah itu mendapatkan nikmat. Sehingga naurung ladung mong bahwa dalam teuro hendak sembahyang jemaah, cik hanapa haju badan. Naurung menan. Panena tengok kahana tanyo bet pun api dago pinyo. Kadro dahana lagi nyan, bet tanyo panena mungkin ni tanyo mono, sebab dro dahana. Tapi naurung lagi nyan. Sehingga naurung otak asai tajak tanyo sampai nak ganyan masjid. Watai kejak tanyan, leuh nak tanyo masjid. Watai tajak ganyan tapi ni. Maghrib na cik, incala tu na cik ganyan kata tapi. Dia terus menerus dia lakukannya itu. Kenapa? Sudah nikmat ibadah itu. Bayangkan Nabi nikmat. Nabi sudah nikmat ibadah. Bagaimana bentuk nikmat ibadah digambarkan oleh istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis. Ketika tertidur Aisyah, selesai salat Aisyah, terbangun, dilihat suaminya yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Geihlah Aisyah hap jaga tengah sembahyang. Geihlah hap jaga tengah sembahyang. Sampai bengkak kakinya. Bengkak. Main bengkak kaki pandang ke demai temai. Karena kan nikmat punya. Punya hana nikmat mungkin bengkak kaki kecuali aurat. Karena pakan tadang tengah bengkak kaki. Lagi ada orang tengah sakit kejap masjid. Ada orang tengah sakit. Hai kejap kerap gua intat. Gua intat banyak, gua intat baju col ada gua beca, tiga bayi beca. Khususnya kabalong time maghrib pudih masjid jami. Time maghrib beca tapi ya jempol becanya. Dia maghrib lincah ya tuang. Jadi ada orang-orang seperti itu. Dia pergi ke masjid karena rindu dia dengan masjid. Tertaut hatinya dengan masjid. Nah, urut-urut lakannya kahanadanya benar-benar higap. Begitu orang senang dengan ibadah. Lamu jeraya ke jalan masjid. Lamangin badai ke jalan masjid. Lam banjir berotha kena urut masjid. Nah, kala berotha kena banjir lo tamai kena urut masjid. Lam banjir ke jalan. Itu luar biasa. Yang ke istiqamah. Jadi ibadah itu sudah nikmat. Dia sudah merasa manisnya iman. Jadi imannya kamame kalima lagi dapat jo kuah lima. Mai danyo apakah hana lima karena hana kebutandan. Sehingga ibadah adalah kadar jumenang. Efeknya tidak ada. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, kata Allah dalam Al-Qur'an surah Fussilat, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, summa istaqamu, cuman terus dia istiqamah dalam ibadah itu, tatanazzalul malaikah, turun malaikat kepadanya. Kapan turun? Ketika sakaratul mautnya. Tatanazzalul malaikah, turun malaikat pada saat sakaratul mautnya. Dipesan oleh malaikat. Apa pesan malaikat? Alla takhafu wala tahzanu. Ke malaikat bak urang sakaratul maut yang iman dan istiqamah. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Nasihat malaikat, motivasi malaikat. Jangan takut, jangan sedih. Ahli tafsir mengatakan apa yang dimaksud jangan takut? Alla takhafu, jangan takut. Kata ahli tafsir, jangan takut kau mati. Jangan takut kau berjumpa dengan Allah. Jangan takut kau meninggalkan dunia ini. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih apa? Jangan sedih kau tinggalkan istrimu. Jangan sedih kau tinggalkan rumahmu. Jangan sedih kau tinggalkan anakmu. Jangan sedih kau tinggalkan harta kebunmu. Jangan sedih kau tinggalkan dunia. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut maju ke depan, jangan sedih karena meninggalkan sesuatu di belakang. Kapan turun malaikat? Ketika sakaratul maut. Maka ada seorang ulama
berasal dari Asia Tengah. Nama negaranya Uzbekistan. Di Uzbekistan ada dua kota tua yang terkenal dalam dunia Islam. Pertama namanya Bukhara, yang kedua namanya Samarkand. Dari dua kota tua yang ada di Uzbekistan ini, jadi Uzbekistan ini terbentuk setelah pecahnya Uni Soviet, merdeka dia sekitar tahun 90-an. Jadi dari dua kota tua ini lahir ulama-ulama besar. Dari Bukhara ini lahir seorang ulama hebat, ahli hadis, namanya Imam Bukhari. Bukhari ini karena asal kampungnya di Bukhara, dipanggillah Bukhari. Ditanya kan Bukhari nan tanya Bukhari kan, tanya nan de Bukhari kan dari Bukhara berasal tanya. Tapi Imam Bukharinya karena memang dari Bukhara, jadi dikunyahkanlah dengan tempat tinggalnya Bukhara. Kelah Imam Bukhari, lihat je kenan tanya Bukhari. Dia tanya empat kampung tu Matangguli, padahal Bukhara, Pigoci bertabarruk dengan nama ulama. Kemudian ada Imam At-Tirmizi, ahli hadis juga, Uzbekistan. Di Samarkand ini juga banyak ulama. Di antara ulama sufi yang dibaca kitab-kitabnya adalah Az-Zahid Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi. Di antara kitab yang dipelajari di Masjid Jami' ini Tanbihul Ghafilin, nah itu kitab beliau, ulama Uzbekistan. Maka jih talu 20 baik benge. Mana kira-kira? Kenapa? Karena memang ini dua negara yang Islamnya hebat. Indonesia hebat Islamnya, Uzbekistan sejak dulu juga hebat Islamnya. Dia mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa orang ketika sakaratul maut nampaklah apa yang dia lihat nampaklah apa yang dia lakukan di dunia. Orang ketika meninggal dunia pada saat sakaratul maut, yang turun malaikat tadi, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut kau mati, jangan takut kau menghadap Allah. Maka pada saat sakaratul mautnya dinampakkan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Nampak Allah memberikan pahala kepada kita setiap langkah kaki menuju masjid. Setiap langkah kaki kita, kalau hari ini mungkin setiap putaran ban motor kita, ban mobil kita, dihitung mendapatkan pahala. Nanti pahalanya nampak, kilas baliknya nampak ketika sakaratul maut. Pada saat nampak itu, setiap orang yang beribadah, yang istiqamah tadi, muncul penyesalan. Kenapa dia menyesal? Dia menyesal kenapa ibadah yang dilakukan terlalu sedikit. Karena nampak. Pada saat dia melihat setiap langkah kaki menuju masjid dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinampakkan pada saat sakaratul mautnya, dia merasa, ya Allah, kenapa masjid terlalu dekat dengan rumah saya? Ya Allah, kenapa masjid itu terlalu dekat dengan rumah saya? Kenapa ya Allah masjid itu tidak jauh dari rumah saya? Kenapa dekat? Karena kalau seandainya rumah saya jauh dengan masjid, maka sungguh langkah kakinya akan lebih banyak. Langkah kakinya akan semakin banyak karena rumahnya jauh dengan masjid. Jadi orang dulu rupanya mereka semakin jauh rumahnya dengan masjid, semakin semangat pergi ke masjid. Kita semakin jauh rumah dengan masjid, semakin malas pergi ke masjid. Ini beda habis tepat. Mestinya semakin jauh rumah dengan masjid, semakin rajin kita ke masjid. Kenapa? Karena setiap langkah kaki dihitung pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi nyatanya memang banyak orang karena tidak istiqamah tadi, jauh rumah dengan masjid, dia nggak pernah pergi ke masjid. Alasannya
jauh. Alasannya jauh. Nampak kebaikan, menyesal. Dia lihat sedekahnya, menyesal. Kenapa sedekah saya maghrib ini cuma 10.000? Kenapa 20.000? Kenapa enggak 50? Padahal ada duit 50. Dia menyesal. Orang yang istiqamah, orang yang pada saat sakaratul mautnya istiqamah, ibadah terus continue kepada Allah Azza wa Jalla, dinampakkan pada saat sakaratul mautnya dia menyesal. Kenapa sedikit amal saya, kenapa sedikit sedekah saya, kenapa sedikit salat sunat saya, kenapa sedikit puasa sunat saya, kenapa sedikit kebaikan saya. Menyesal. Sehingga pada saat dia melihat banyak kebaikan yang sudah dilakukan di dunia, itulah yang menyebabkan dia rindu berjumpa dengan Allah, tidak takut berjumpa dengan Allah. Allah takhafu, jangan takut kau berjumpa dengan Allah. Kenapa? Kau punya modal, punya kebaikan, punya salat, punya puasa, punya zakat, punya haji, punya umrah, punya sedekah, punya wakaf, punya infak. Jangan takut, ini kamu punya modal untuk berjumpa dengan Allah. Kau punya bekal untuk berjumpa dengan Allah. Allah takhafu, jangan takut. Maka orang beriman meninggal dunia istiqamah dalam ibadahnya, tersenyum wajahnya. Kenapa? Senang dia dalam kebaikannya, kan tersenyum. Sehingga orang pada saat sakaratul mautnya, karena yang dinampakkan adalah kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan di dunia, membuat dia wala tahzanu, tidak sedih meninggalkan dunia. Kenapa? Ada pahala yang lebih besar, ada ampunan Allah yang lebih besar, ada surga yang lebih besar. Gepul rumah surga, mau tak bayangkan rumah roh yang kedua besok mati mati tak? God mati juga kira. Tenang dia mati. Kenapa senang dia mati? Karena dia surga. Wate surga, dinampakkan surga. Gebayang tu rumah roh ini hincang garang. Kenapa? Gepilih tu je, sehingga dia senang berjumpa dengan Allah. Dinampakkan senang, dia tidak takut meninggalkan dunia. Allah takhafu wa la tahzanu. Maka jin kalian doa utai sembahyang mayit, kalau pula doa dah baca ada depu, Allahumma ighfir lahu, pampun dosanya, warhamhu, nabi rahmatnya, wa'afihi wa'fu anhu, angkat derajatnya, depu maafnya, wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu, dengan to tempat tinggal gaya. Jamur rumah sebuah tingkat, Nabi istana lah kebun. Konyang mentah, pupur rumah dalam kelai. Turunnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu, peluah kebunnya. Rumah ipai dan janggaram memang ubud. 30 kali 12. Kebunnya ni peluah. 50 kali 50. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. Ini kan tahu keluarga haji, keluarga anu ini kampung cukup 22 kali. Ini kan tahu yang god dia mana wa zaujan khairan min zaujihi. Perumah yang naik dunia yang kenyawa mati katnya. Dengan doa yang lebih baik ya Allah. Yubi pasangannya dah doa dah. Bahkan kon hanya tanya mau doa. So yang laki supaya yubi pasangan ke urungnya. Perumah ke. Pakon kan ada talent tu. Jadi kamu doa. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah Nabi, ya Allah ke suami long yang kamu meninggalnya, ya Allah. Nabi perumah yang lebih hebat daripada long, ya Allah. Hana trek kamu kawin dengan long, ya Allah. Wadhun tak ya Allah. Nabi putih, ya Allah. Mantap bahule, ya Allah. Kawin putih draw, ya Allah. Gara-gara long, ya Allah. Bayangkan. Dan berdoa, tayugan tahu betul. Kipahan tenang, memang. Tapi kata para ulama, kapan kita takut mati? Takut mati orang kita ini kapan? Yang kuat kayaknya. Yo ada mati. Yo mandumnya dia tanya, nah yo nak mati. Yo kuai.
Mandung ya dengan mati. Karena yang dimaksud tidak takut mati itu bukan dikala sehat. Punya watak sehat si mandung ya dengan mati. Aku ya aku ji. Watak yang ni ya dengan mati ya aku tunggu pekan ya hana siap. Sebab dia cita be hana siap. Betul anda ji lusa hana siap maka ji nyok sebab maka ji mati urung hana kita nyong ilai. Punya seandainya syarat mati urung dia malaikat dia tanya ilai hana sote mana siap tapi. Maka ji hana tanya tiap mana tiap jo tiap mana tiap jo oke urung hidrop oleh polisi penemu penjara hidrop ni 4 surat panggilan surat penangkapan hidrop ni nyopaya taika jero dem lu hana tiap lu mana tiap ada hana tiap di Borgol bah yang ban dikata bah hana tiap ya mandum hana tiap mandum dah hana tiap pulang tengok tiap ani teman tahu bubut kan tengok hejak kuliah S1 semester 2 tabah ba SMA, tabah ba SMP, perumoh betul lagak mendang. Nya hana tiap pun hana tiap. Ada dulu ibadah pi kadang kurung lebih berat lah hana tiap. Tapi yang dimaksud siap ini kapan? Yang dimaksud orang beriman tidak takut mati kapan? Pada saat sakaratul mautnya. Saat sakaratul maut dia tidak akan takut karena tipologi orang kafir pada saat sakaratul mautnya dia takut. Takut mati. Kenapa? Karena pada saat sakaratul mautnya nampaklah kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan di dunia sehingga dia tidak ingin berjumpa dengan Allah, ingin kembali ke dunia. Kenapa? Karena rumah yang disiapkan lebih buruk daripada rumah yang ada di dunia. Karena pasangan yang disiapkan lebih buruk daripada pasangan yang ada di dunia. Karena keluarga yang disiapkan lebih buruk daripada keluarga yang ada di dunia. Karena kenikmatan lebih buruk daripada kenikmatan yang ada di dunia sehingga enggak mau mati, pengen kembali ke dunia. Karena nampak nyatanya iman jamaah masjid jami nyana meninggai kakak meninggai karena dia Allah nampakkan pahala salatnya, pahala ibadahnya, pahala pengajiannya. Allah takhafu wa la tahzanu kata malaikat. Yang hebatnya kata malaikat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kuberikan kabar gembira kepadamu akan surga Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan. Manyan nimpo. Ya ada kemati hanya nimpo. Be sedih drone, be ya no. Surga ikut drone ka janji oleh Allah. Ihana galak mati. Kibah galak. Hai belenya nyontung kon na bantuan ni drone. Dak urung jak bagi ci rumah padin ni rumah cini beli 5 ber apa tak apa senang yang baru ber pasti senang ni ron kon hadiah umrah gimana senang le imata guru hidung tintung luar ni ron kon karena kemuliaan ron karena ron rajin jak masjid pemerintah memberikan kepada bapa hadiah umrah senang gimana senang yang barunya idonya Nyona Honda saboh hidrono enmek ibi sabat drone goji. Hantenang, kipa hantenang. Nye mahasiswa, kamu dapat beasiswa bidik misi. Kamu dapat beasiswa bidik misi. Kawanmu dapat bidik hati. Kamu dapat beasiswa kip. Kipa hantenang. Kamu dapat beasiswa cek carang tengah hidup igro. Tenang, kanangan belah HP. Nyo syurga malaikat pegah ma malaikat kah nak tulis menyalung pegah nak tulis beo yang penena nya ada peti sang yang peti pulang model telefon yang model mamak minta pulsa yang pengut dekat berita memang berita buruk berita buruk yang gerempeng yang do yang drop gai juli nya nak jumpa nya ada begitu. Tapi yang hebat adalah malaikat enggak pernah sulit, enggak pernah bermaksiat, enggak pernah dusta malaikat itu. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan Allah ya kerjakan, apa yang dilarang Allah ya tinggalkan. Itu malaikat, malaikat ya pegang apa? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Kau berikan kabar gembira kepada kalian akan surga Allah yang sudah disiapkan kepadamu. Kenapa kau mendapatkan surga? Dua sebabnya. Satu karena imanmu, dua karena istiqamahmu.
maka tidak cukup menjadi orang beriman, mesti dilanjutkan dengan istiqamah dengan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Mudah-mudahan motivasi ibadah kepada kami dan kepada kita sekalian sebagai bahan pengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.